yang diwajibin cuman mandi, berarti wudhu tidak wajib. Tapi Nabi praktekkan. Ini namanya wudhu ini sunnah mandi. Begitu. Kemudian wa yusannu lahu istishabuhu ilal fara'id. Di samping wudhu ini sunat kita berupaya wudhu ini kita jaga betul sampai kelar mandi. Jaga betul. Artinya jaga betul bagaimana? Andai waktu mandi wudhu tadinya udah wudhu, mandi, pas mandi pegang burungnya burungnya dipegang, maka sunnah wudhu lagi. Kalau hampir ya waktu mandi pegang apa? Bonsai. Makanya kemarin udah dibedah sebelum wudhu bersih bercat-bercat. Kemarin pertemuan yang lalu tuh udah rapi, yang ini niatin udah ada tuh kemarin, tinggal dilihat di YouTube yang ngaji aja minggu yang lalu. Maka itu baru kita wudhu. Jadi sehingga kemaluan gak perlu kita pegang lagi, udah beres. Nanti praktek cara mandinya sekarang kita menyebutin sunnah-sunnah dulu dah. Intinya wudhu ini harus dijaga betul sampai selesai mandi. Jangan sampai kalau sampai batal wudhu lagi. Lalu apakah wudhu ini dalam mandi wajib saja, apakah dalam mandi sunnah juga wudhu kayak Jumat, kayak Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya? Apakah wudhu dulu baru mandi? Dijawab oleh ulama, ya, baik mandi wajib maupun mandi sunnah kayak Jumat wudhu dulu baru mandi. Ada yang jawab, seorang tokoh besar Syafi'i, Al-Imam Al-Mahamidi, menyatakan bahwa wudhu ini kalau mandi wajib saja, kalau mandi sunnah ndak usah wudhu, kayak Jumat langsung mandi aja. Bagaimana pendapat itu? Kata Imam Fakhul Mu'in, wa za'mul mahamili ikhtisasahu bil ghuslil wajibi dhaifun. Apa yang dilontarkan oleh Imam Al-Mahamili bahwa wudhu ini hanya ada pada mandi wajib saja, itu pendapat yang dhaif dalam madhab, tidak usah diikuti. Begitu, tidak usah dhaif. Sebab yang mu'tamad, mau mandi wajib mau mandi sunnah kita wudhu dulu. Begitu, jangan tidak wudhu mandi Jumat biasa. Nah, kembali wudhu ini bagaimana masalah basuh kaki yang tadi itu? Masalah basuh kaki, apakah wudhunya kudu beres ataukah kakinya entar aja? Contoh mandi juga bakal kaki mau kesiram biar tidak boros sama air, begitu. Wal afdalu adamu takhiri ghasli qadamaihi anil ghusli kama sarraha bihi firrawdati wa in sabata takhiruhuma fil bukhari. Maka yang paling afdal, paling gede ganjarannya dalam adab-adab mandi ini, kaki
kudu langsung dibasuh beres waktu wudu. Jangan ditunda-tunda nanti habis beres mandi baru disiram. Jangan begitu. Kan ada di dalam Sahihul Bukhari hadisnya, riwayat Siti Maimunah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Maimunah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati anna yatawaddau summa afadal ma'a alaihi wa ala sa'iri jasadihi summa tanaha farasana qadamai. Di dalam Sahihul Bukhari kata Siti Maimunah istrinya Nabi itu kalau mandi junub wudu, kemudian siram air pala, lalu kemudian badan, baru kemudian dua kakinya. Artinya kakinya nanti. Bagaimana ini menghadapi dua ini? Siti Aisyah bercerita wudunya beres, Siti Maimunah bercerita wudunya cara pintar, kakinya belakangan. Bagaimana? Kata kita Fathul Muin, tetap yang paling tinggi wudunya sampai rapi. Walaupun di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis Siti Maimunah, sebagaimana ada juga riwayat Siti Aisyah di Bukhari. Kenapa paling afdal? Karena riwayat Siti Aisyah lebih banyak berkeliaran di mana-mana dibanding riwayat Siti Maimunah, sehingga tetap wudunya kata Siti Aisyah ya tawaddu wudu ahulis sholat. Nabi wudu kayak sholat di mana? Kakinya disiramnya seperti itu. Begitu. Nah, riwayat Siti Aisyah jauh lebih banyak dibanding riwayat daripada Siti Maimunah, sehingga boleh pakai riwayat Siti Maimunah, boleh, cuman yang lebih tinggi yang langsung beres sama yang nanti beres. Masih catatan yang langsung beres. Contoh, kita punya utang kepada Ustaz Habib, ada dua cara. Langsung beres utangnya, diangsur. Nih setang 10.000, nih 9.000 dulu. Udah nanti besok baru 1.000. Apa yang langsung? Kira-kira yang senengan yang mana? Iya, Allah juga begitu dalam wudu. Kelarin aja dah wudunya, kelarin. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ini ulama Indonesia, ulama Mekah asal Indonesia, asal Banten, Syekh Nawawi. Kalau yang mono di Damaskus, Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin menjelaskan dengan gamblang bahwa wudu sampai beres wudunya. Walaupun di Bukhari ada walaupun. Ini kalau ngomong wudu secara umum, bolehkah wudunya sesudah nanti? Begitu. Atau wudunya di tengah-tengah nanti? Udah mandi, baru selesai sabunan, lalu kemudian wudu dulu. Habis wudu baru mandi lagi, di tengah-tengah nanti. Atau udah beres mandi, baru wudu. Walau tawaddu'a asna al-husni au ba'dahu hasolalahu aslus sunnati. Bila mana ada orang wudunya udah beres mandinya baru wudu, atau belum beres mandi wudu mandi, artinya wudunya di tengah, begitu di tengah-tengah nanti baru wudu. Kalau ngomong sekedar hasilkan, dapatkah ganjaran kesunahan wudu ini? Jawabannya dapat.
tapi tidak banyak. Kayak orang mandiin mayit. Mandiin mayit sesudah mandi baru wudu. Dapatkah ajaran Nabi itu? Jawabannya dapat. Tapi ampunan buat mayit dikit, tidak sebesar kalau wudu dulu baru mandi. Terserah kita. Kalau mayit saya ini Pak Amir, ganjarannya udah banyak banget. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, jadi wuduinnya habis mandi. Boleh begitu? Kata kita, enggak, biar banyak babe saya ampunannya dan rahmatnya. Kalau itu yang mau dicari, wudu dulu baru mandi. Begitu. Jangan kaku, begitu. Lakinil afdalu taqdimuhu, yang paling afdal, paling gede ganjarannya wudu dulu baru mandi. Maka kembali, wudu adalah bagian sunnah mandi yang poin pertama, yakni sunnah sebelum mandi kategorinya. Begitu. Bagaimana kalau ada orang mandi besar, mandi Jumat, tidak wudu? Sah mandinya, sah, tapi makruh. Wa yukrahu tarku. Makruh hukumnya bila orang mandi kagak pakai wudu. Begitu. Makruh hukumnya wudu. Makruh. Karena Rasulullah SAW kalau mandi kayak begitu makruh. Di samping ada ulama daripada mazhab Hanafi itu kudu wudu untuk makruh. Kalau tahu begitu wudu, maka kita juga dalam mazhab Syafi'i bila orang mandi junub dan wudu makruh. Jadi mulai Jumat depan kalau mau mandi Jumat, sebelum mandi kita wudu dulu. Jangan wudu dulu kalau mau praktek siram duburnya dan kemaluannya dengan niat saya nanti Jumat, karena mau sholat Jumat sunat rakaat itu niat jadi dubur, kemaluan disabuni, udah selesai disabuni kan gak bakal disabuni lagi, tinggal disiram doang, baru wudu, baru disiram. Jadi kan kemaluan gak dipegang begitu, gak dipegang. Pertanyaannya, ini kita sebelum mandi disuruh wudu ini, bagaimana cara niat wudunya? Wudunya bagaimana? Apakah niat wudunya niat saya berwudu sebagai sunnah mandi, sunnah karena Allah Ta'ala, ataukah niat wudunya niat saya berwudu karena mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala? Bagaimana nih niatnya nih? Wa yanwi bihi sunnatal musli intajaradan janabatu anil asghari wa illa nawabihi raf'al hadasil asghari aw nahwahu. Jadi cara niatnya ini harus dilihat daripada yang mandi, khususnya mandi besar. Kalau kemudian kita ini punya wudu apa kagak sebelum mandinya nih? Pertanyaannya, sebelum mandi apakah kita masih punya wudu atau wudunya batal? Bila kita
kita masih punya wudu, maka cara niatnya saya niat wudu sebagai sunnah mandi. Kalau masih punya wudu. Tapi kalau nggak punya wudu biasa, kayak wudu biasa, bagaimana gambaran kita masih punya wudu? Begini, kita habis wudu, selesai wudu, teman kita mampir, kata dia, mampir dong ke rumah. Mau ngapain? Kira diajak ngopi, nonton BM beri belum film dia nonton. Lah kita punya wudu, nonton belum film. Mohon maaf, keluar mandi. Wudunya batal nggak ya? Hah? Batal. Jadi yang batalin wudu itu apa ya? Nonton BM. Keluar mani. Mani itu suci apa najis ya? Suci. Kita nonton dua film banyak foto keluar mani, batal nggak? Kenapa enggak? Batal. Ini sebetulnya udah kelewat materi kita. Saya pengennya lulus, bukan lolos. Jadi batal kan? Kenapa enggak? Karena mani suci. Iya, tidak ada pada bagian membatalkan wudu. Dalam batal wudu diterangkan apa saja yang keluar dari dua kemaluan selain mani. Mani gak masuk. Apa saja yang keluar dari situ wudu batal, mani jangan dimasukin. Begitu. Jadi mani itu batalin wudu kan? Habis nonton BM keluar mani, wudunya batal kan? Tidak, berarti masih punya wudu. Kalau mandi junub kan mandi besar nih, begitu, maka niat wudunya, niat saya berwudu mengangkat hadas kecil, diomelin sama malaikat, ente masih punya wudu, nggak sebetulnya niat begitu. Niat saya wudu sebagai sunnah mandi. Kalau saya sih biasanya nggak begitu, habis di dalam ini itu udah batal wudunya karena bersentuhan itu udah batal paknya. Kalau itu mah berarti kalau habis bersentuh wudunya biasa niatnya. Niat saya berwudu, iya, mengangkat hadas kecil karena kita nggak punya wudu. Jadi niatnya ini harus dilihat. Sebab kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatinya. Kalau dia niatnya mengangkat hadas kecil, padahal dia masih punya wudu, kagak sah. Kalau dia niatnya mengangkat hadas kecil karena dia nggak punya wudu, sah. Ini harus niat, gitu. Keseringan kita pada bagian ini niat wudu kita berarti niat wudu mengangkat hadas kecil. Kayak contoh kayak tadi jarang, tapi ada. Begitu orang habis wudu keluar sperma, bisa aja bukan nonton dulu film, dia butuh duduk zikir, pas zikir dia ngimpi, mana dapat meluna maya. Apa
basah, duduk tidurnya, wudunya nggak batal. Kan tidur duduk nggak batal itu. Banyaklah contoh. Orang pakai contoh. Itu makna wa yaqlihi sunnatal usli. Maka kita niat wudunya nawaitul wudu'a li sunnatil usli. Aku niat wudu karena menunaikan sunnah mandi. Itu kalau kita masih punya wudu. Kalau kita tidak punya wudu, biasa nawabihi raf'al hadasil asghar, kita kudu niat mengangkat hadas kecil. Dalilnya mana? Dalilnya kudu niat mengangkat hadas kecil ini karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak masuk ketika mengangkat hadas besar, hadas kecilnya tidak terangkat kecuali niat sendiri. Oleh karena itu niat saja bahwa niat saya berwudu mengangkat hadas kecil. Keseringan kita begitulah. Artinya niatnya, tapi bisa jadi kita suatu saat bila masih punya wudu, kemudian kita mau mandi besar, maka kita niat wudunya sebagai sunnah mandi, begitu. Walau ahdasa ba'da irtifai janabati a'dha'il wudu. Bagaimana kalau kemudian sesudah kita beres wudu, kemudian kita buang angin atau kencing atau memegang kemaluan, apa aja yang membuat wudu batal? Apakah kemudian kita kudu wudu? Ya, wajib kita wudu. Itu kebiasaan. Habis mandi junub, ada yang nanya, ini habis mandi junub kudu wudu apakah ini? Begitu pertanyaannya. Kan kalau yang gedenya hilang, yang kecil otomatis hilang. Maka jawabannya, ente megang kemaluan ke waktu mandinya? Megang apakah ya? Innalillahi, punya sendiri aja pakai lupa. Begitu. Kayaknya megang, iya berarti batal. Wudu, jangan langsung sholat. Begitu, wudu. Wudunya bagaimana? Ya tertib, pakaiannya wudunya biasa. Wudu nih, begitu. Jadi kalau kita kemudian sesudah wudu kemudian kita batal, maka wajib wudu lagi. Karena wudunya batal. Sholat tidak boleh kalau enggak wudu. Sebab hadas besar terangkat, tapi hadas kecil yang tadinya terangkat gara-gara kentut atau megang kemaluan jadi batal. Maka kemudian kalau mau sholat wudu lah. Pertanyaannya, wudunya bagaimana? Murattaban, wudu tertib biasa. Ajaran wudunya pakai niat dia niat. Wudunya mesti pakai niat. Kalau mau sholat wudu lagi. Karena wudunya batal. Kalau wudunya enggak batal, enggak. Udah wudu sebelum sholat tuh, kan udah tuh mangkat atas kecil tuh, kemudian mandi. Itu biasanya kita tuh sebelum mandi wudu dulu, pas mandi pegang kemaluan. Nah batal wudu yang tadi, nanti habis mandi wudu lagi baru boleh sholat karena wudu tadi batal dengan dia pegang kemaluan. Begitu.